Oke, sebuah film tentang seorang hacker jago yang membela keadilan, juga mencuri untuk orang yang membutuhkan. Wah, jago sih dia ini. Gak cuma itu aja, dia juga harus menyelamatkan dunia karena sebuah software yang berbahaya jika sampai dikuasai oleh orang yang salah. Nah, gimana keseruannya? Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan dua anak dari keluarga mafia Rusia, yaitu Kamela dan Lisbeth. Mereka selalu bermain catur dan karena kemampuannya di atas rata-rata, Lisbeth selalu mengalahkan Kamela. Secara tiba-tiba mereka dipanggil menghadap ayah mereka karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Sang ayah memanggil Kamela untuk mendekat, tapi dengan sangat bejat ternyata dia ingin sensor dengan Kamela. Wah, gila sih. Sontak Lisbeth segera menarik Kamela dan mengajaknya kabur. Saat akan pergi, Lisbeth terjebak karena malah menemui jalan buntu dan mau gak mau harus melompat. Lisbeth memaksa Kamela agar lompat, tapi karena masih kecil dan belum mengerti apa-apa, Kamela malah memilih kembali ke pelukan sang ayah. Melihat hal itu, Lisbeth tetap melompat dan berhasil melarikan diri. Dan inilah The Girl in the Spider's Web. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha muda yang baru aja menganiaya wanita panggilan yang dia pesan. Tanpa diduga listrik di apartemennya mati, lalu muncul sosok yang sangat misterius. Sosok yang ternyata wanita itu menjerat si pengusaha, membuat tubuhnya tergantung, kaki di kepala, kepala di kaki. Ternyata wanita itu adalah Lisbeth yang kini memilih menjadi seorang Robin Hood, mencuri dari orang kaya dan membagikannya pada yang butuh. Lisbeth juga memaksimalkan kecerdasannya dengan menjadi seorang hacker yang sangat jenius. Tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Lisbeth menghack HP milik si pengusaha itu dan mencuri semua saldo yang terdapat dalam rekeningnya. Pada keesokan hari, Lisbeth bersama temannya lagi bersantai membahas tentang keluarga. Saat ditunjukkan foto dengan Kamela saat masih kecil, Lisbeth berkata bahwa kakaknya itu telah meninggal. Walaupun sebenarnya Lisbeth sama sekali gak tahu karena setelah kejadian tempo lalu, Lisbeth gak pernah lagi bertemu dengan Kamela. Dari sana Lisbeth pergi ke sebuah tempat karena dihubungi seseorang untuk melakukan pekerjaan hacking. Di sana Lisbeth bertemu dengan seorang analis sistem pertahanan nuklir Amerika yang kemudian Lisbeth diberikan dokumen berisi proyek penting milik Panjol, lalu diminta agar menemukan software yang dikenal dengan nama Firewall. Diketahui itu merupakan software pengendali senjata nuklir dan akan sangat berbahaya jika sampai dikuasai oleh pihak yang jahat. Pada malam hari, Lisbeth mulai beraksi dengan mencoba menembus server Amerika demi mengambil alih software milik Panjol. Di waktu yang sama, seorang agen Amerika bernama Nedem menyadari ada seseorang yang mencoba membobol server pertahanan Amerika. Dengan cepat Nedem mengecek komputer dan mematikan listrik agar proses pencurian software bisa gagal. Tapi Lisbeth telah menembus ke jaringan dalam hingga dia bisa mendapatkan software tersebut. Kemudian Nedem melacak lokasi Lisbeth dan bisa menemukannya, yaitu di kota Stockholm, Swedia. Setelah berhasil mencuri software, Lisbeth mencoba membuka karena sangat penasaran. Saat dibuka, ternyata program tersebut telah dienkripsi dengan kode khusus dan hanya Panjol yang bisa mengaktifkan software itu. Beberapa saat kemudian, Lisbeth lagi menenangkan diri sambil berendam dengan air susu. Kemudian dia kembali ke tempat kerja, tapi ternyata ada orang yang telah menyusup dan mencuri laptop miliknya. Lisbeth segera kabur karena orang tersebut melepaskan tembakan. Lisbeth pun mengambil senjata dan akan menyerang balik, tapi tiba-tiba
Beruntung Lisbeth masih bisa selamat karena keburu masuk ke dalam bathtub. Lisbeth pergi ke ruangan kontrol kamera pengawas mengecek siapa orang yang telah menyerangnya. Tapi database yang Lisbeth miliki sama sekali gak mengenali orang itu. Menyadari para polisi udah bersiaga di luar, dengan cepat Lisbeth melarikan diri hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan kemampuan yang dimiliki, Lisbeth mengelabui para polisi hingga dia bisa lolos dengan melewati sungai yang membeku. Kemudian Lisbeth berhenti sejenak melihat tempat persembunyiannya yang telah hancur terbakar. Di lain sisi, ternyata Panjol melapor kepada intelijen Swedia karena menduga Lisbeth telah berkhianat. Pimpinan intelijen bernama Gabriela berkata bahwa Lisbeth justru buronan karena telah melakukan banyak pencurian dan kekerasan. Tentu Panjol sangat gak menyangka dan meminta agar Lisbeth bisa segera ditangkap. She assaulted one of Stockholm's most respected businessmen. Sementara itu Lisbeth menemui seorang teman yang merupakan seorang jurnalis bernama Mikey untuk menanyakan siapakah orang yang telah menyerangnya. Mikey sangat kaget sekaligus senang karena udah 3 tahun gak bertemu dengan Lisbeth. Kemudian Mikey diberitahu tentang software Firefall yang saat ini gak bisa dibuka oleh Lisbeth. Dengan senang hati Mikey akan mencari cara agar software tersebut bisa dibuka. Di tempat lain, Nedem baru aja tiba di Stockholm tapi langsung dihadang oleh intelijen Swedia. Nedem diinterogasi oleh Gabriela karena pemerintah Amerika sama sekali gak memberikan informasi. Gabriela berkata bahwa dia udah tahu kedatangan Nedem untuk mencari orang yang telah mencuri software Firefall. Sontak Nedem langsung membantah dengan alasan lagi berlibur, tapi Gabriela gak langsung percaya dan meminta anak buahnya agar terus mengawasi Nedem. Di waktu yang sama, Lisbeth pergi menemui temannya untuk mengobati luka tembak sambil berlindung untuk sementara waktu. Lisbeth diberitahu oleh temannya yang, "Kita panggil aja dia, Bahlil aja lah ya," jika Panjol telah melaporkan Lisbeth kepada intelijen Swedia karena berpikir Lisbeth telah berkhianat. Selain itu, Panjol juga telah dipindahkan ke safe house demi mendapat perlindungan. Atas hal itu, Lisbeth kini harus berhati-hati. Pada malam hari, Nedem pergi ke tempat persembunyian Lisbeth demi mencari petunjuk. Ternyata kedatangan Nedem berhasil terdeteksi hingga Lisbeth tahu apa yang Nedem lakukan. Lisbeth menjadi semakin pusing karena masalah yang dia hadapi sangat kompleks dan dia pasti akan berhadapan dengan berbagai macam orang. Akhirnya Lisbeth memasang beberapa kamera untuk mengawasi Panjol. Saat akan pergi, Lisbeth melihat anak buah Panjol bernama August dan dengan cepat Lisbeth meminta agar jangan sampai memberitahukan keberadaannya. Sementara itu, Mikey menemui Gabriela menunjukkan foto orang yang telah menyerang Lisbeth. Mikey menjelaskan bahwa Lisbeth sama sekali gak mencuri dan hanya ingin membantu Panjol. Tapi Gabriela gak peduli karena Lisbeth tetap salah telah menghack server pertahanan Amerika. Mikey pun kembali memohon dan meminta Gabriela agar mencari orang yang telah menyerang Lisbeth. Now if you'll excuse me. Beberapa saat kemudian, Mikey menyadari bahwa orang yang menyerang Lisbeth punya tato laba-laba. Mikey segera menghubungi temannya demi mencari tahu geng atau mafia apa yang punya tato itu. Dikarenakan Gabriela sama sekali gak mau memberitahu, Mikey pun pergi menemui orang yang punya tato sama demi mendapat informasi. Dari sana Mikey bertemu dengan seseorang menanyakan apa dan siapa orang-orang di balik tato laba-laba itu. Mikey diberitahu bahwa mereka adalah mafia kejam yang menguasai segalanya dan bisa membunuh siapa aja dan kapan aja. Mikey hanya diberi informasi bahwa mereka berasal dari Rusia. Di sisi lain, Nedem bertemu dengan teman Lisbeth meminta agar diberitahukan di manakah Lisbeth saat ini. Teman Lisbeth sempat gak peduli, tapi karena Nedem terus memohon dan tahu jika urusannya sangat penting, akhirnya dia pun memberikan HP pemberian dari Lisbeth agar Nedem bisa menghubunginya.
Akhirnya Nedem mengirim pesan pada Lisbeth untuk melacak lokasinya. Tapi ternyata Lisbeth udah tahu semua itu. Lisbeth tetap terlihat tenang sambil terus memantau Panjul dan August. Di waktu yang sama Nedem langsung mencari Lisbeth dan saat akan menyergapnya, tiba-tiba ternyata Nedem telah berhasil dikelabui karena Lisbeth udah mengubah lokasi. Sementara Lisbeth kembali bersantai sambil menikmati sarapan dan terus memantau Panjol serta August. Gak lama Lisbeth melihat anak buah mafia menghabisi para penjaga dan mulai mendekat ke arah Panjol. Dengan cepat Lisbeth mengambil senjata karena harus segera menyelamatkan Panjol dan August. Lisbeth berhati-hati masuk ke dalam rumah, tapi dia malah diserang. Dengan sekuat tenaga Lisbeth terus menyerang, tapi musuh terlalu kuat membuat Lisbeth kewalahan. Bahkan dia disuntik semacam obat hingga membuatnya gak bisa menggerakkan tubuh. Lisbeth hanya bisa pasrah dan diam melihat Panjol dihabisi tepat di depan matanya. Kemudian para anak buah mafia itu membawa August pergi, tapi Lisbeth hanya terbaring karena gak bisa apa-apa. Lisbeth berusaha bangkit dan beruntung di sana ada amfetamin. Lisbeth pun segera menghirupnya untuk menetralkan obat yang disuntikan pada tubuh agar bisa kembali bergerak. Meskipun harus berjalan sempoyongan, Lisbeth segera mengambil mobil untuk menyelamatkan August. Lisbeth langsung tancap gas mengejar si anak buah mafia yang telah menculik August. Dalam pengejaran, Lisbeth hampir menabrak, tapi beruntung masih bisa mengendalikan dengan baik. Lambat laun rasa pusing mulai hilang dan Lisbeth terus tancap gas hingga bisa mengejar mobil mereka. Kemudian Lisbeth mulai menghack mobil itu dan kemudian Stop the car! Lisbeth segera mengajak August kabur sebelum musuh kembali sadar. Baru aja akan pergi, Lisbeth diberondong dengan tembakan dan mobilnya malah mogok. Lisbeth pun segera naik ke atas jembatan menekan tombol kontrol agar jembatan bisa terangkat dan musuh gak bisa mengejar lagi. Setelah berhasil, Lisbeth kembali ke mobil, tapi dia melihat saudaranya yang gak lain dan gak bukan adalah Camilla. Ternyata Camilla adalah orang yang bertanggung jawab atas penyerangan Lisbeth dan ingin menguasai software Firefall karena dia ingin menguasai persenjataan nuklir yang ada di dunia. Oh, gitu. Dari sana Lisbeth pergi ke parkiran untuk mencuri mobil. Dengan kemampuan yang dimiliki, Lisbeth mampu mengambil alih kendali semua mobil yang ada. Lisbeth akan mencuri mobil yang biasa, tapi August ingin naik mobil Lamborghini. Aduh. Lisbeth membawa August ke sebuah tempat persembunyian karena Camilla beserta anak buahnya pasti akan terus mengejar. Tapi August meminta Lisbeth agar segera membawanya pulang karena udah sangat ketakutan melihat apa yang terjadi pada sang ayah. Gak lama semua media memberitakan bahwa Panjol telah dihabisi oleh Lisbeth. Lisbeth juga dituduh telah menculik August karena terekam kamera pengawas saat Lisbeth mencuri mobil bersama August. Di waktu yang sama Nedem menemukan kamera milik Lisbeth lalu mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba Nedem ditangkap oleh Gabriela dan akan segera dideportasi. Sementara itu Lisbeth mengajak August bermain catur sambil menunggu kedatangan Mikey membawakan mereka makanan. Lisbeth mencoba menguatkan August agar jangan larut dalam kesedihan atas kepergian ayahnya. Belum lama bermain, August memilih istirahat hingga Lisbeth memintanya kembali menyelesaikan permainan. Tapi ternyata August telah mengalahkan Lisbeth. Oh. Checkmate. Kemudian Lisbeth memberikan bidak catur pada August agar disimpan karena nanti akan bermain lagi. Saat Lisbeth akan pergi, tiba-tiba August menyebutkan angka-angka random hingga Lisbeth langsung bertanya. August berkata bahwa itu semua adalah angka-angka yang diolah dengan metode matematika yang ternyata untuk membuka enkripsi software milik ayahnya.
Get some sleep. Gak lama Mikey datang dan memberitahu Lisbeth bahwa Camilla telah menjalankan kembali jaringan kejahatan milik ayah mereka dan menamai organisasinya dengan nama The Spider. Tentu Lisbeth sangat gak menyangka karena Camilla malah berubah menjadi kejam seperti ayahnya. Kemudian mereka mencari cara untuk memulangkan August ke Amerika agar bertemu dengan ibunya. Mikey berkata itu bukan hal mudah dan pasti akan sangat berbahaya. Tanpa sengaja Lisbeth melihat berita bahwa Needham akan dideportasi dan seketika berpikir akan memulangkan August dengan Needham. Akhirnya Lisbeth tiba di bandara dan beraksi dengan meletakkan sebuah koper sebagai pengalihan. Ternyata Lisbeth menyimpan sebuah HP dan dengan kemampuan yang dimiliki gak butuh waktu lama, Lisbeth bisa menghack sistem kontrol di bandara. Kemudian agar para petugas mengejar, Lisbeth sengaja menampakkan diri di kamera. Follow me. Female. Lisbeth menyalakan semua alarm dan membuka satu ruangan sampai seorang petugas masuk tapi dengan cepat langsung terkunci. Dirasa telah aman, Needham dibebaskan dan diminta agar mengikuti perintah dari Lisbeth. Mereka pun mulai negosiasi yang mana Lisbeth akan mengembalikan software Firefall asalkan August bisa dipastikan aman. Needham sempat gak terima tapi dia gak punya pilihan lain dan menerima tawaran itu. I have eyes on the American. Your flight is now leaving from Gate 5 in Terminal 2. Secara gak disangka, Lisbeth ketahuan dan akan ditembak oleh seorang polisi. Tapi Lisbeth sama sekali gak panik dan tetap tenang meskipun akan dihabisi. Dan secara mengejutkan, Needham datang dari belakang dan kemudian... Gak lama Bahlil datang menjemput dan langsung mengajak Needham pergi. Needham seakan masih gak terima karena sebagai agen khusus Amerika malah dipermainkan oleh seorang hacker. Di lain sisi August dihubungi oleh nomor sang ayah, tapi ya namanya juga bocil, August menduga bahwa itu beneran ayahnya dan masih hidup. Ternyata itu adalah ulah dari anak buah Camilla hingga mereka bisa menemukan tempat persembunyian August. Beberapa saat kemudian Lisbeth kembali ke tempat persembunyian dan sangat kaget karena August udah gak ada. Di sana juga Lisbeth melihat Mikey udah tergeletak dan berlumuran darah. Tiba-tiba anak buah Camilla datang dan untuk pertama kalinya Lisbeth kembali berhadapan dengan Camilla. You're my sister. Pertemuan itu sama sekali gak menyenangkan karena Camilla sangat berambisi ingin menguasai dunia. Camilla segera memerintahkan para anak buahnya untuk membawa Lisbeth dan menghabisi Mikey. Mendengar itu dengan cepat Lisbeth segera membawa Mikey pergi melarikan diri. Move! Tapi saat akan pergi, Lisbeth malah menemukan ruangan buntu dan mereka harus melompat dari atas. Lisbeth merasa ragu dan teringat dengan masa lalu, tapi melihat musuh udah semakin mendekat, mau gak mau Lisbeth dan Mikey harus melompat. Beruntung mereka masih selamat, tapi August berhasil diculik dan usaha Lisbeth menjadi semakin berat. Lisbeth akan langsung mengejar, tapi Mikey menahan karena untuk mengalahkan Camilla, mereka harus memikirkan cara dan membuat rencana yang sangat matang. Dari sana mereka pergi ke tempat Bahlil dan Lisbeth langsung mengecek kemana August akan dibawa. Lisbeth menyadari bahwa Camilla membawa August ke tempat masa lalunya yang gak lain dan gak bukan adalah rumahnya sendiri. Pada keesokan hari, Mikey menemui Gabriella untuk minta bantuan agar menangkap Camilla. Di waktu yang sama Lisbeth pergi ke tempat Camilla untuk menyelamatkan August dan merebut kembali software Firefall. Setibanya di sana, Lisbeth bernostalgia dengan masa lalu di mana dia beserta Camilla tumbuh besar bersama.
Gak lama Lisbeth berhasil masuk ke dalam rumah, tapi harus berhati-hati karena banyak penjaga. Diam-diam Lisbeth menyerang mereka dan dia pun segera menghack server kamera pengawas agar bisa membaca semua gerak-gerik musuh. Di sisi lain, Mikey menanyakan kepada Gabriela kenapa anak buah Kamela bisa tahu tempat persembunyian Panjol. Mikey menyadari bahwa Gabriela pernah bertemu dengan Kamela hingga akhirnya Mikey tahu bahwa intelijen Swedia justru ingin membeli software Firefall dari Kamela. Mikey semakin yakin intelijen Swedia adalah lembaga yang sangat korup dan jahat karena ingin bisa mengontrol senjata nuklir yang ada di dunia. Sementara itu Lisbeth terus mencari August sambil bersiap dengan senjata jika sewaktu-waktu musuh menyerang. Lisbeth masuk ke sebuah ruangan tempat August berada, tapi ternyata semua itu adalah jebakan. Secara tiba-tiba gas beracun keluar dari dalam pipa dan musuh datang menyerang. Lisbeth segera mengambil masker untuk melindungi diri dari gas beracun. Dengan sekuat tenaga Lisbeth terus menyerang, tapi karena jumlah musuh gak berimbang, membuat Lisbeth sangat kewalahan. Meskipun udah berusaha dengan keras, akhirnya Lisbeth berhasil ditangkap dan karena maskernya dibuka, dia pun jatuh pingsan. Lisbeth dibawa ke ruangan server, diminta membujuk August agar membuka enkripsi software milik ayahnya. Lisbeth diancam bahwa Mikey akan dihabisi karena saat ini udah ditahan. Dikarenakan gak ada pilihan lain, Lisbeth pun meminta August agar segera memasukkan kode. Access granted. Setelah software bisa dibuka, Kamela langsung menyerang Lisbeth sampai kembali pingsan. Secara mengejutkan, Kamela juga menghabisi Gabriela karena sebenarnya Kamela gak akan menjual software itu agar bisa menguasai dunia. Satu jam kemudian, Kamela membangunkan Lisbeth yang udah dimasukkan ke dalam karung lateks. Kamela benar-benar udah gelap mata dan gak akan membiarkan Lisbeth tetap hidup. Meskipun semua yang dikatakan Lisbeth tentang sang ayah benar, tapi itu justru yang menginspirasi Kamela untuk bisa menjadi penguasa. Di lain sisi, Bahlil ternyata berhasil merender visual rumah Kamela dan akan menyerang hingga akhirnya... Satu persatu anak buah Kamela berhasil dihabisi oleh sniper yang ternyata yaitu Nedem. Mamam tah, gilanya semua peluru yang ditembakkan berhasil tepat mengenai musuh yang ada. Kemudian Nedem akan memburu Kamela, tapi sayangnya malah hilang dari pantauan. Sementara itu Lisbeth berhasil melepaskan diri dan dengan cepat mengejar Kamela yang kabur sambil membawa software Firefall. Nedem segera mengarahkan senapannya ke mobil Kamela, tapi tiba-tiba anak buah Kamela datang menyerang. Come on. Selama perjalanan, Kamela sangat khawatir karena dipastikan Lisbeth akan terus mengejarnya. Kemudian saat melihat ke belakang, Kamela sama sekali gak melihat siapa-siapa, tapi tiba-tiba... Lisbeth segera mengecek mobil Kamela, tapi Kamela udah gak ada. Dari kejauhan Lisbeth melihat Kamela kabur dan dengan cepat Lisbeth segera mengejarnya. Lisbeth berhasil membuat Kamela terpojok, tapi meskipun udah sangat marah, Lisbeth gak langsung membunuh Kamela. Mereka pun membahas masa lalu di mana dulu Lisbeth malah meninggalkan, padahal Kamela sangat menunggu kedatangan Lisbeth. Seketika Lisbeth menangis, menyadari bahwa dia juga salah membiarkan kakaknya hidup menderita bersama sang ayah. Kemudian Kamela meletakkan laptop milik Lisbeth dan perlahan mundur dan tiba-tiba...
Beberapa waktu kemudian, Lisbeth mengantar August pulang pada ibunya. Lisbeth merasa sangat senang karena walaupun hidupnya berandalan, tapi dia berhasil menyelamatkan dunia yang pasti akan hancur jika software Firefall dimiliki orang yang salah. Suatu malam Lisbeth kembali ke rumah ayahnya lalu membakar rumah itu karena gak ingin ada kenangan buruk yang masih tertinggal. Meskipun Lisbeth udah gak punya siapa-siapa lagi, tapi itu yang akan membuatnya bisa menjadi seperti yang dia inginkan. Lisbeth akan tetap menjalankan hacking, menegakkan keadilan, dan mencuri dari orang yang serakah lalu dibagikan kepada yang membutuhkan. Dan akhirnya film ini pun tamat.